Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan obat ibuprofen dan amoksisilin untuk setiap kali minum, untuk sehari dan untuk 7 hari. Kemudian untuk skenario yang saya dapatkan yaitu anak Dion yang berusia 10 tahun dengan berat badan 25 kg yang terdiagnosis faringitis akut. Dengan diberikan dosis ibuprofen pulverens per kilogram berat badan yaitu 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per dosis. Kemudian diberikan dosis amoksisilin per kilogram berat badan yaitu 10 sampai 25 mg per kilogram berat badan per dosis. Kemudian untuk lama pemberian yang diberikan yaitu selama 7 hari. Untuk bentuk sediaan yang pertama itu amoksisilin dry syrup yaitu 125 mg per 5 ml atau 60 ml per botol dan 250 mg per 5 ml atau 60 ml per botol. Kemudian untuk bentuk sediaan ibuprofen generik tablet yaitu 200 mg atau berdasarkan referensi. Jadi untuk kebutuhan obat sekali minum itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus berat badan dikali dengan dosis obat per kilogram berat badan. Untuk obat pertama yaitu ibuprofen, untuk berat badan anak yaitu 25, untuk dosis obat itu 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per dosis. Jadi 25 dikali 5 yaitu 125, 25 dikali 10 250. Jadi 125 sampai 250 mg per kilogram berat badan per dosis. Jadi sediaan yang tersedia yaitu 200 mg. Jadi dapat diberikan 200 mg atau 1 tablet. Untuk obat yang kedua yaitu amoksisilin dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama yaitu berat badan dikali dengan dosis obat per kilogram berat badan. Untuk usia anak yaitu 25, untuk dosis obat yaitu 10 sampai 25 mg per kilogram berat badan per dosis. Jadi 25 dikali 10 yaitu 250, kemudian 25 dikali 25 itu 650. Jadi 250 sampai 625 mg per kilogram berat badan per dosis. Jadi untuk 2 sendok teh yaitu 10 ml, untuk 125 mg per 5 ml atau 1 sendok teh atau 5 ml, untuk 200 mg per 5 ml. Jadi untuk kebutuhan obat yang dibutuhkan sekali minum adalah yang pertama untuk ibuprofen yaitu 125 sampai 250 mg per kilogram berat badan per dosis, maka pemberian sesuai dengan sediaan yaitu 200 mg. Dan untuk amoksisilin 250 sampai 625 mg per kilogram berat badan per dosis, maka sesuai dengan sediaan yang ada yaitu 2 sendok teh atau 10 ml, untuk 125 mg per 5 ml atau 1 sendok teh atau 5 ml untuk 250 mg per 5 ml. Kebutuhan obat sehari itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu kebutuhan obat sekali minum dikali dengan frekuensi. Untuk obat yang pertama yaitu ibuprofen, di mana kebutuhan obat sekali minum yaitu 125 sampai 250 mg per kilogram berat badan per dosis. Untuk frekuensinya itu yaitu 3 kali sehari. Jadi 125 dikali 3 yaitu 375, kemudian 250 dikali 3 yaitu 750. Jadi 375 sampai 750 mg per kilogram berat badan per hari. Maka dosis minimum per hari yaitu 375 mg dan dosis maksimum yaitu per hari yaitu 750 mg. Jadi untuk sediaan yang ada yaitu 200 mg sehingga 3 kali sehari dalam 600 mg. Kemudian untuk obat yang kedua yaitu amoksisilin dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama yaitu kebutuhan obat sekali minum dikali dengan frekuensi. Untuk kebutuhan obat sekali minum yaitu 250 sampai 625 mg per kilogram berat badan per dosis. Untuk frekuensinya itu 3 kali sehari. Jadi
250 dikali dengan 3 yaitu 750, 625 dikali 3 yaitu 1875. Jadi 750 sampai 1875 mg per kilogram berat badan per hari. Maka untuk dosis minimum per hari yaitu 750 mg dan dosis maksimum per hari yaitu 1875 mg. Jadi 6 sendok teh atau 30 ml untuk 125 mg per 5 ml per hari dan untuk 3 sendok teh atau 15 ml untuk 250 mg per 5 ml. Jadi kebutuhan obat sehari untuk ibuprofen yaitu 375 sampai 750 mg per kilogram berat badan per hari dengan sediaan yang ada yaitu 200 mg. Maka sehari 600 mg atau 3 pulveres dan amoksisilin yaitu 750 sampai 1875 mg per kilogram berat badan per hari. Sesuai dengan sediaan yang ada, maka dapat diberikan 6 sendok teh atau 30 ml untuk 125 mg per 5 ml per hari dan 3 sendok teh atau 15 ml untuk 200 mg per 5 ml. Untuk kebutuhan obat dalam 7 hari dapat dihitung dengan menggunakan rumus kebutuhan per hari dikali 7 hari. Untuk ibuprofen, kebutuhan per harinya itu 375 sampai 750 mg per kilogram berat badan per hari dikali dengan 7 hari. Jadi 375 dikali 7 yaitu 2625. Kemudian 750 dikali 7 yaitu 5250. Jadi 2625 sampai 5250 mg per kilogram berat badan untuk 7 hari. Untuk dosis maksimum 7 hari yaitu 2625 mg dan dosis maksimum yaitu 5250 mg dengan jumlah 21 pulveres sesuai dengan sediaan yang tersedia yaitu 200 mg atau 200 sama dengan 1 pulverens, di mana 1 hari dibutuhkan 3 pulverens sehingga 3 dikali 7 menjadi 21. Jadi dibutuhkan 21 pulverens. Kemudian untuk obat yang kedua yaitu amoksisilin menggunakan rumus yang sama yaitu kebutuhan per hari dikali dengan 7 hari. Untuk kebutuhan per hari yaitu 750 sampai 1875 mg per kilogram berat badan per hari dikali dengan 7 hari. Jadi 750 dikali 7 yaitu 5250, kemudian 1875 dikali 7 didapatkan 13125. Jadi 5250 sampai 13125 mg per kilogram berat badan untuk 7 hari. Jadi dosis minimum 7 hari yaitu 5250 dan dosis maksimum yaitu 13.125 mg dengan 21 sendok teh atau 105 ml atau 2 botol untuk sediaan yaitu 250 mg per 5 ml. Jadi untuk kebutuhan obat untuk 7 hari ibuprofen yaitu 2625 sampai 5250 mg per kilogram berat badan dengan sediaan yang ada yaitu 200 mg. Maka jumlahnya yaitu 21 pulverens dan untuk amoksisilin itu 5250 sampai 13125 mg per kilogram berat badan untuk 7 hari sesuai dengan sediaan yang ada. Maka jumlahnya yaitu 21 sendok teh atau 105 ml atau 2 botol untuk sediaan 250 mg per 5 ml. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk penulisan resep obat, di mana resep obat adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan obat yang diberikan pada pasien. Jadi untuk pembuatan resep obat itu diperlukan kertas resep dengan ukuran lebar yaitu 10-12 cm dan panjang yaitu 15-18 cm. Jadi untuk kertas resep minimal penyimpanannya adalah 3 tahun.
Dalam pembuatan resep obat ada beberapa peraturan. Yang pertama, harus tercantum tanda tangan dokter sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua, untuk resep anak diperlukan mencantumkan berat badan dan usia anak. Kemudian yang ketiga, untuk penulisan resep diperlukan penulisan dokter yang jelas, penggunaan tinta, dan tentunya penulisan yang dapat dibaca oleh apoteker. Kemudian yang terakhir itu dapat dicantumkan alamat pasien dan tidak menggunakan angka desimal, misalnya 0, Kemudian untuk jenis-jenis resep ada 3. Yang pertama itu officialis, di mana officialis ini merupakan obat generik, jadi dapat dicantumkan kandungannya. Kemudian yang kedua itu ada spesialitis, di mana spesialitis ini merupakan nama dagang atau patennya. Kemudian yang ketiga ada magistralis, di mana magistralis ini merupakan racikan di mana terkandung obat tambahan. Berikut merupakan contoh penulisan resep obat magistralis. Untuk contohnya itu ibuprofen. Misalnya, kandungan obat ibuprofen dengan dosis 200 mg dengan tambahan sakarilaktit. Kemudian untuk contoh penulisan resep officinalis, di mana officinalis ini terkandung obat general, contohnya yaitu sirup amoksisilin. Kemudian untuk contoh penulisan resep spesialitis, untuk spesialitis ini yang tercantum adalah obat dagang atau obat paten, contohnya sirup amoksan. Kemudian untuk elemen-elemen pada obat ada 4. Yang pertama itu inscriptio, di mana inscriptio ini tercantum identitas dokter, contohnya contoh itu nama dokter, misalnya dokter Mela. Kemudian tercatat surat izin praktek, alamat tempat praktek. Selain itu juga terdapat R, ya, atau R itu adalah buatlah. Kemudian yang kedua itu prescriptio, di mana prescriptio itu di sini yang dicantumkan adalah nama obat pokok dan jumlah yang dibutuhkan, dan bahan yang membantu kerja obat pokok, dan terdapat cara pembuatan dan bentuk sediaan yang dikehendaki. Contohnya yaitu pada gambar di sini kebutuhan obat pokok yaitu ibuprofen dengan kebutuhan 200 mg dengan tambahan sakarilaktit secukupnya, dibuat dalam proses yang sebenarnya dengan pulverens dengan dosis di atas yaitu dengan jumlah 21. Kemudian signatura, jadi yang tercantum adalah aturan pakai dan identitas pasien. Untuk aturan pakai jika diperlukan yaitu 3 kali per hari dalam satu pulverens. Kemudian untuk identitas pasien yaitu tercantum nama pasien, umur, dan berat badan dan alamat pasien. Kemudian untuk yang keempat itu subscriptio, di sini tercantum paraf dokter sebagai penanggung jawab. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.